Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam selalu kita limpah curahkan kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Siapa yang di doa ini? Silakan untuk ke depan memimpin doa. Before studying, let's pray to Allah. The Almighty, beg blessing, pray and let more forgive you. Kesempatan kali ini Bapak ingin memberikan materi kepada kalian bagaimana agar kalian menjadi diri yang cerdas dan menjadi anak yang soleha. Kalian coba perhatikan tayangan atau video yang Bapak tampilkan ya. Sebelum lanjut, tadi orang pertama minum, yang kedua minum, yang ketiga makan, yang keempat makan lagi. Ketika dari orang pertama bilang minum, malah jadinya makan. Betul atau salah seperti itu? Salah. Berita hoax dari media sosial. Yang pertama, tidak mudah percaya katanya. Yang kedua, dia siapa sih mengirim. Yang ketiga, menggunakan layanan pelacak berita. Yang keempat, bandingkan berita yang satu dengan berita yang lainnya. Yang kelima, dia sumber berita jangan hanya isi, apalagi judulnya. Kalian sudah lihat beberapa contoh. Coba Bapak ingin tahu itu tentang apa yang tadi? Yang ini apa ini? Menyampaikan berita yang asalnya benar jadi salah. Kalau kalian sudah tahu tadi, misalnya untuk menghindari hoax tadi, kita harus dicek atau diperiksa lagi kebenarannya. Apa mau dibikin kelompok dulu? Kalian berdiskusi untuk menentukan atau kalian punya ide tentang menjauhkan dari kapal dibuat ke dalam poster. Cek berita, jauhi berita bohong. Anak soleh anti hoax. Kami anak kelas 4 intelijensi antum Frika. Stop hoax, stop kebohongan, stop berita bohong. Pilih yang baik dan benar. Kami anak cerdas dan soleh. Yes, yes, yes.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bijak bersosial media dan bersama melawan hoax, hoax atau berita bohong. Jika berita itu benar dan bermanfaat, boleh kita sebarkan. Apabila tidak bermanfaat, sebaliknya tidak kita sebarkan. Saya tidak takut dengan hoax. Jauhi berita hoax. Ingin mengajak teman-teman jauhi kebohongan yang dibuat orang jahat. Teman-teman jangan menyebarkan berita palsu atau berita bohong. Berita hoax adalah berita yang salah atau bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gwen Almera Azalea, kelas 4B, asal sekolah SDN Cikancung 3. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan pidato yang berjudul Jauhi Kebohongan, Jadilah Anak Cerdas dan Soleh. Di saat sekarang, dengan cepat kita sering membaca berita dari HP, WA, Facebook, dan banyak lainnya. Banyaknya berita yang berselebaran yang belum tentu kebenarannya. Cepat sekali kita mendengar berita di mana-mana, yang mana kita tak tahu kebenarannya. Dengan mudah kita bagikan lagi dengan yang lain. Hoaks, bohong, palsu, merubah segalanya. Akal sehat menjadi sakit. Lupa belajar, mengaji, menjauhkan dari ilmu yang berguna. Menyebarkan hoaks, menyebarkan kebohongan, akan merusak suasana kita dengan teman dan keluarga serta siapa saja. Hoaks adalah kebohongan, kepalsuan. Kebohongan menyebar menjadi berita. Berhati-hatilah teman, berhati-hatilah kawan. Pintar-pintarlah menyaring berita agar kejujuran adalah milik kita. Kejujuran adalah lurus hati, kebenaran adalah kenyataan. Kejujuran dan kebenaran, kecerdasan dan kesolehan adalah diri kita, agar selalu dekat dengannya. Sekian pidato dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Rosmayanti. Saya orang tua dari Gwen Almera Azalea. Saya mendukung program P5 PPRA Literasi Cerdas Anak Soleh. Stop hoax. Saring yuk sebelum sharing. Mari kita jadikan anak kita anak yang cerdas dan soleh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop hoax. Jauhi kebohongan. Stop hoax. Kalau ada berita yang tidak benar harus dikoreksi dulu. Tambahan dari ibu, saring sebelum sharing. Stop hoax, jauhi kebohongan. Jadilah anak yang selalu jujur dan jauhi kebohongan. Kita harus pintar dalam memilih dan memilah media sosial, baik itu Facebook ataupun media sosial lainnya, harus disaring terlebih dahulu. Kalau misalkan menerima berita yang belum pasti isinya, mohon mungkin didampingi dengan orang tua juga, bisa diperiksa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syarifah, SPD, wali kelas 4B. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Wawan Ridwan SPDI yang telah memberikan materi khususnya modul project untuk kelas 4B. Di mana modul project ini sangatlah penting untuk mendukung pembelajaran siswa. Anak sekolah yang cinta tanah air. Ya kadang kalau dipinjam HP sama mama, orang ngasih berita aneh yang sama mama langsung dihapus. Bapak punya bayi ingin membuat kegiatan yang baru lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Lilis Lismini SPD,
Kepala SDN Cikancung 3, bahwa kurikulum Merdeka yang mulai dilaksanakan di sekolah kami mulai berjalan di kelas 1 dan 4. Alhamdulillah, persiapan dan proses cukup baik, begitu pula dengan proyek P5 dan P2RA sudah mulai dirancang untuk diimplementasikan secara bertahap. Tema yang diambil oleh Bapak Wawan terkait literasi cerdas anak soleh sangat relevan dengan dinamika yang ada, di mana saat ini anak-anak perlu mendapat edukasi sejak dini terkait penggunaan gadget. Dari informasi yang ada di dalamnya, agar tidak mengganggu proses perkembangan belajar anak. Mudah-mudahan dapat memberikan implementasi nyata untuk dikembangkan lagi selanjutnya pada permasalahan-permasalahan nyata dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan Ridwan dari SDN Cikancung 03, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung. Ingin menyampaikan terkait refleksi modul proyek yang sudah dilaksanakan. Secara substansi dengan metode langkah yang digunakan dapat menyampaikan pesan daripada tujuan yang ingin dicapai, di mana edukasi, literasi, dan sosialisasi tentang menangkal bahaya hoax atau berita palsu dapat tercapai walaupun masih banyak yang perlu diperbaiki. Esensi masalah yang sudah cukup relevan dengan dinamika yang ada, namun beberapa catatan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, diantaranya peningkatan metode dan strategi pelaksanaan, kolaborasi sekolah dengan pihak lain, kendala-kendala mungkin jadi kendala yang muncul dari kondisi pengkondisian siswa, pengaturan waktu, dan lain-lain. Secara jujur, proyek ini belum optimal karena mungkin masih baru dalam tahap pengenalan dan akan terus dilakukan evaluasi dan perbaikan agar proyek selanjutnya bisa lebih baik lagi. Menurut hemat saya, proyek literasi ini sangat relevan dan dibutuhkan. Saya pribadi sangat konsen pada tingkat afektivitas anak dalam membangun psikomotoriknya. Aktivitas seperti ini sudah pernah saya lakukan pula di beberapa sekolah di kawasan Bandung Timur ataupun di media online terkait motivasi, literasi, atau untuk peningkatan perilaku kognitif afektifnya. Di era milenial saat ini, informasi yang tersebar yang masuk melalui berbagai media online seperti Facebook, WhatsApp, dan lain-lainnya, di mana saat ini anak pun ada yang sudah diberi ruang oleh orang tuanya dalam penggunaan gadget, sehingga banyak informasi yang belum jelas kebenarannya dilihat oleh anak yang kemudian di-forward atau diinformasikan lagi kepada teman-teman yang lainnya. Sehingga berdampak pula pada lingkungan komunikasi anak di sekolah, tentu saja mempengaruhi kesiapan belajar anak. Berdasarkan pengalaman grup-grup WA kelas, terutama di kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6, anak-anak terkadang memposting informasi yang kurang baik, tergolong pula hoax, tidak jelas kebenarannya, di luar konteks pembelajaran, yang didapat dari teman yang lainnya, kemudian di-forward lagi, dan begitu seterusnya. Bagi saya, keadaan ini cukup memprihatinkan karena dapat mengganggu perkembangan belajar anak. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah preventif dari pihak sekolah, orang tua, ataupun masyarakat. Selain melalui materi pelajaran, perlu dilakukan pula terobosan melalui sebuah proyek dalam rangka memberikan edukasi dan sosialisasi kepada anak sejak dini agar mampu memahami, menyaring, memilah, dan memilih informasi yang baik dan bermanfaat, serta menjauhkan dari informasi yang negatif agar tidak menghambat proses belajar dan perkembangan dirinya menjadi anak yang cerdas dan soleh. Harapan saya dari proyek yang dilaksanakan mampu memberikan nilai tambah dalam internalisasi belajar untuk mendukung mata pelajaran sehingga kegiatan sekolah baik yang intra, ekstra, dan ko-kurikuler dapat linear, bersinergi, integratif dalam upaya mencapai hakikat tujuan pembelajaran itu sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.